Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Nah ini ya, saya dapat kiriman saya pesan oplokotokan Harman Kardon Onyx Studio 4 ya. Ya. Nah ini rusaknya itu dia mati total ya. Jadi pakai baterai tidak mau nyala. Nah, ini saya coba pakai baterai ya, nggak mau nyala sama sekali. Pakai adaptor pun dia juga tidak mau ya, seperti itu ya. Oke, sekarang saya bongkar dulu ya. Nah ini kalau kerusakan seperti ini Onyx Studio ya, tipe seri apa aja, kemungkinan rusak itu paling sering adalah pertama di power supply-nya, bisa dari 3,3, 4,7 nya. Nah, kemungkinan itu. Nah paling sering yang lainnya adalah modul Bluetooth-nya ya, kalau mati total ya, biasanya seperti itu cirinya. Kemungkinan lainnya itu ada di kontrol panelnya ya, atau bisa dari tombol-tombolnya, biasanya seperti itu ya, tombol di panelnya. Nah biasanya seperti itu kemungkinan ya, asal tidak rusak modul Bluetooth-nya masih bisa diperbaiki ya. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah setelah terbuka baru terlihat ya yang permasalahannya ya. Ternyata ada yang terbakar di sini ya. Di bagian ini bagian input ya, jadi dari adaptor dia masuk ke situ ya. Nah, itu dia terbakar. Jadi kenapa pakai adaptor nggak mau, baterai tidak mau? Kemungkinan di baterainya itu dia baterainya habis, bisa juga seperti itu, karena ini ada terbakar short langsung dia mati. Nah ini untuk konstruksi Onyx Studio 4 sama 3 kurang lebih hampir sama ya. Yang membedakan ada bagian Bluetooth, DAC-nya dan rangkaian audio inputnya ya. Untuk yang lainnya sama, untuk tegangan 4,7 nya itu dia sama ya. Terus untuk casnya itu dari Onyx 1 sampai 4 ini sama ya, menggunakan IC, bahkan 56 pun sama IC-nya. Nah ini bagian yang saya tunjuk itu ada bagian untuk 3,3 nya ya, ini 4,7 nya. Nah ini sama ya, konstruksinya sama, 47 sama, dan ini ada MOSFET untuk on off nya dia sama ya. Bahkan untuk rangkaian post up nya untuk 11 voltnya ya, jadi dari baterai 3,7 dinaikkan ke 11 voltnya itu dia juga sama ya. Nah, jadi seperti itu. Ini ya, sebelum saya ngoplok-ngoplok bagian yang gosong ini saya akan coba dulu pakai baterai ya, baterai. Jadi dia bisa nyala atau tidak. Nah ini saya sudah bongkar baterainya ya, saya lepas ya. Saya cek ternyata untuk baterai bawaannya itu dia memang kosong ya, nol sama sekali. Jadi dia tidak mau menyala ya, nol. Ini ya mungkin efek dia merotek ya, bisa juga seperti itu. Nah ini baterai aslinya kalau Onyx Studio 4 dia pakainya ICR 22650 ya. Kalau Onyx 3 123 5 56 itu kalau nggak salah dia masih pakai 18650 ya, seperti itu. Cuma yang Onyx 4 ini aja yang berbeda ya, jauh lebih besar. Nah ini saya coba menggunakan baterai saya dulu ya, saya coba cek pakai baterai saya. Kita coba dulu ya pakai baterai dia baterai yang maksudnya normal, dia terisi, dia mau nyala atau tidak ya. Yang terpenting itu ya. Coba dulu. Nah ini saya cek dulu ya baterai punya saya. Nah ada ya sekitar 3,9 4 voltan ya, antara itu ya. Kalau yang ini ya sudah mati ya, kemungkinan ya itu dia terprotek ya, tidak kosongnya itu karena terprotek. Biasanya
kenapa baterai protektor itu penting? Jadi ketika ada masalah di rangkaian mesin atau di baterainya, dia akan merotek otomatis ya. Dia akan merotek, jadi aman. Tidak akan konslet kemana-mana, biasanya seperti itu. Kalau nggak ada proteknya, nah itu kalau mati rusak, nah bisa merusak rangkaiannya, atau kalau baterainya rusak, rangkaian bisa jadi rusak atau sebaliknya. Nah seperti itu ya. Nah ini saya coba, nah bisa ya, bisa menyala ya. Artinya mesinnya aman. Jadi yang bermasalah cuma pada bagian input yang terbakar itu aja ya. Penyebabnya apa? Kemungkinan bisa karena adaptornya short, atau bisa juga ya mungkin seperti kita dinyolokkan ya, ada listrik mati atau gimana ya, atau adaptornya tiba-tiba bermasalah, bisa juga ya. Nah ini bisa connect ya, saya konekkan, bisa connect ya, artinya memang nggak ada masalah ya di mesinnya. Nah ini sekarang akan saya coba suaranya ya. Bentar, nyari lagu dulu ya, yang non copyright. Oke, kita tunggu. Seperti biasa. Oke ya, nggak ada masalah ya, suara normal, koneksi normal ya. Oke ya, ternyata bisa normal ya, nyala normal, bisa connect dan bunyi normal ya. Ya seperti yang saya bilang, berarti masalah cuma di bagian inputnya. Nah ini untuk baterainya, ini saya akan coba cas dulu ya dengan adaptor luar. Ya seperti yang saya bilang ya, untuk mancing aja ya. Biasanya seperti itu ya, dia terproteksi otomatis ya. Kenapa dia nggak keluar tegangannya sama sekali ya? Bukan karena habis ya, biasanya seperti itu. Kalau ada yang shortes, dia akan langsung otomatis ngancing. Atau ya apa? Ya intinya ya, kalau kalian merakit baterai, ganti baterai itu sebisa mungkin dikasih protektornya ya, atau BMS-nya ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa aman seperti ini. Oke ya, ini saya akan sambil saya tes, saya fokus ke blok kodok ke yang terbakar ya. Nah ini sudah saya cas, bukan saya cas ya, tapi saya coba pancing normal ya, keluar. Nah ini kan masih 3,7 ya, jadi tidak saya cas karena saya pancing itu dia mau keluar. Nah ini sudah saya bersihkan juga ya, saya bersihkannya pakai thinner ya. Soketnya juga saya lepas. Nah seperti itu, kalian bersihkan aja. Nah sebelum bersihkan ya tentunya kalian juga harus kerok-kerok ya, yang bagian yang bagian yang kosong-kosong itu ya, seperti itu. Nah ini coba saya cek ya, kita cek dulu, pastikan ada yang konslet atau tidak. Nah sebelum saya melakukan penjemperan ya. Jadi ini itu ya kurang lebih sama seperti yang saya bilang konstruksinya dengan Onyx Studio 3. Ini saya nggak punya skematiknya ya, cuma ya ini saya padan sama dengan Onyx Studio 3. Nah yang terbakar itu bagian apa sih? Nah itu yang terbakar adalah sama seperti ini ya. Di sini ada tulisannya FB20 ya, sama resistor ya. Di situ sebelahnya resistor, sebelahnya FB ya. Resistornya itu dia masuk ke Nah ini juga dia langsung ke rangkaian amplinya untuk yang terbakar itu ya. Itu kan dari adaptor langsung masuk ke ampli, dan di situ ada fuse itu masuk di 4,7-nya dan ke rangkaian untuk 3,3 voltnya ya, seperti itu. Nah ini tinggal kita jumper aja ya.
jumper aja. Tapi sebelum jumper ya tentunya kalian harus pastikan dulu ada yang konslet nggak di rangkaian sekitarnya situ. Bisa dari kapasitornya, tegangan step up-nya 4,7 atau 3,3. Nah, itu harus kalian cek dulu ya. Terutama bagian inputnya ya, kalian harus cek dulu ada yang konslet atau tidak. Nah, itu ya sebelum menjumper ya. Nanti kalau langsung kalian jumper itu karena fuse aja ya. Bisa kalian lihat tadi dia adalah FB. Jadi biar nanti kita kalian jumper dia nggak belandang kemana-mana ya. Ternyata ada yang konslet. Nah, nanti bisa juga kena di modul bluetoothnya dan lain-lainnya ya. Oke ya, saya cek ternyata aman. Selanjutnya kita lakukan penjumperan ya, seperti itu ya. Usahakan bersihkan dulu ya karbon-karbonnya, jangan sampai kena atau konslet ke yang lain-lainnya ya. Oke ya, ini langsung aja kalian cari apa kabel, langsung aja di jumper seperti itu ya. Seperti ini aja, nggak apa-apa. It's bablasan ya. Nah, saya lihat dulu. Nah, potong dulu. Nah, ini pastikan dulu tidak ada yang konslet ya. Dengan yang lainnya ya, aman dan nggak ada yang konslet karena ini langsung ya dari adaptor langsung masuk ke rangkaian step down. Oke, sekarang tinggal pasang lagi soketnya. Sekarang saya cek ya, tes apakah rangkaian 4,7 nya itu fungsi atau tidak, ngecasnya fungsi atau tidak ya, yang terpenting itu ya. Nah, selanjutnya untuk 3,3 nya ya, harus cek dulu. Kalau bermasalah 4,7 nya atau ngecasnya tidak mau ya, kita harus ngakali dengan rangkaian step down ya, step down universal ya, atau yang ada di pasaran ya, yang biasa saya gunakan untuk ngakali di Onyx Studio 3 ya, karena Onyx Studio 3 itu sering juga bermasalah di bagian 3,3 ya, itu paling sering. Tegangan 3,3 nya itu terbakar, IC-nya terbakar, transistornya terbakar, itu sering sekali. Nah, ini saya cek ya untuk tegangan casnya, outputnya ternyata keluar ya. Nah, ini kalau ngecas seperti itu ya, dia naik seperti itu ya. Nah, terus ini kita cek 4,7 ada ya, keluar ya, artinya normal itu ya, 4,7 nya keluar ya. Untuk ngecasnya ada ya, seperti itu 4,2 4,3. ini tester saya ya, tesnya seperti itu kan, 4,7 ya, gak melandang lah, 0, sekian ya. Oke, sekarang kita coba ya rakit. Jadi ini akan saya coba, kalau baterai jelas ya dia bisa nyala normal. Tentunya saya akan coba pakai adaptor ya. Jadi Onyx Studio ya, semua seri apa aja dia tanpa baterai itu harusnya pakai adaptor aja, dia mau ya, mau. Jadi kalau kalian punya kasus ini, kalau baterainya sudah drop, saya nggak usah pakai baterai, pakai adaptor aja ya, tinggal lepas saja baterainya. Oke ya, sekarang saya coba pakai adaptor, suaranya ya. Nah, indikasi ngecas ya, tutut. Nah, ini akan saya nyalakan. Tulilit. Nah, ada connect di HP saya. Kita coba lagi musiknya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, langsung musik.
Oke ya, pakai adaptor dia juga fungsi normal dan normal ya. Saya coba lagi ini, nyalakan. Nah, oke ya, nyala ya. Oke, nah ini sekarang saya akan coba juga dengan menggunakan baterai bawaannya ya. Walaupun ini belum saya isi ya, cuma baru saya pancing, tapi dia udah keluar 3,7 ya, cukup lah ya untuk nyalakan. Jadi akan saya coba juga pakai baterai bawaannya ya, untuk memastikan semuanya oke ya. Nah oke, nyala. Sekarang akan saya coba suaranya juga pakai baterai bawaannya ya, aslinya ya. Oke ya, sudah jadi ya. Permasalahan hanya ada di rangkaian input, ada yang terbakar ya. Jadi dari adaptor ya masuk ke rangkaian step down-nya ya, itu yang terbakar. Nah, penyebabnya apa? Ini juga sering terjadi di Onyx Studio 3 ya. Saya temui kasus seperti ini, terbakar seperti ini. Ya kemungkinan ada yang konslet ya. Bisa juga seperti itu. Atau bisa juga masalah ada di adaptornya. Nah, seperti itu ya. Kemungkinan itu, antara itu aja ya. Kemungkinan penyebabnya ya. Kalau yang lain ya saya rasa enggak ya. Biasanya bisa juga sampai berdampak ke rangkaian step down-nya ya. Nah itu juga ya seperti yang saya bilang, tergantung kasusnya. Apakah karena konslet terus menyebabkan step down-nya rusak, atau sebaliknya step down bermasalah menyebabkan terus bermasalah, terbakar di bagian inputnya, input adaptornya. Itu bisa juga seperti itu ya. Nah, jadi kasus paling sering terjadi mati total untuk Onyx Studio ya, Studio 34 ya, karena Onyx 12 itu mesinnya sama, 34 itu sama, 56 itu kurang lebih ya sama ya. Jadi kalau 34 ya kurang lebih hampir sama ya kasus-kasusnya. Kalau mati total ya paling sering itu di bagian ini ya, yang terbakar ini di inputnya, terus di step down-nya ya 4,7 atau 3,3, tapi yang paling sering itu 3,3 ya. Itu biasanya saya akali menggunakan step down yang universal yang ada di pasaran ya, seperti itu. Yang lainnya kemungkinan adalah ya di tombol panelnya yang patah ya, seperti itu, atau switchnya bermasalah. Nah seperti itu. Yang lainnya paling fatal itu modul Bluetooth-nya terbakar, biasanya seperti itu ya, short lah ya, rusak lah modul Bluetooth-nya. Nah itu nggak bisa, harus ganti ya, ganti IC modul Bluetooth-nya ya. Tapi untuk partnya belum ada yang jualnya. Kalau 1, 2 itu bisa ya, karena saya ada lah stoknya ya untuk penggantian. Tapi saya tidak menjual IC-nya ya untuk Onyx Studio 1. Kenapa? Karena belum tentu juga IC-nya Bluetooth-nya rusak. Biasanya juga IC memorinya yang rusak, bisa juga ya. Jadi saya tidak jual karena kasihan, karena harga IC-nya juga mahal ya. Untuk Onyx Studio 1 itu saya mahal. Jadi nanti kalau kalian beli ternyata tidak bisa, ternyata yang rusak IC memorinya, itu malah rugi ya, kasihan. Jadi tidak saya jual. Oke ya, ini sudah jadi. Tinggal nutup aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka, kalau nggak suka ya silahkan di dislike aja ya. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.